يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تكنتي من زلة عزومت إن الكبائر في الغفران كالأمام ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن آل الكرام الوجه والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم بخمسة أتفي بها أرى الوباء الهتيمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara anzal alaina al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahi. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam al-maktubi min nuri wajhikal a'la al-mu'abbadi daimil baqil mukhallad fi qalbi nabiyika wa rasulika bismikal a'zam al-wahid wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddisu an kulli ahad abihaki bismillahirrahmanirrahim kul wallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami likulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhizunil Qur'an wa tufahhimni minhul ayah wa taftahu bihan nuril jannah wa nuran na'im wa nuran nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wasallam. Sebelum kita memulai kajian kita, mari kita sempatkan diri kita untuk membaca Al-Fatihah untuk orang-orang yang kita kasihi, yang kita sayangi, keluarga kita, sahabat kita, sanak famili kita, andai tolan, mereka yang sedang dalam menempuh pelajarannya dimudahkan dalam menerima ilmunya, mereka yang sedang dalam berusaha dimudahkan segala usahanya, mereka yang sedang dalam promosi jabatan dimudahkan mendapatkan promosinya, mereka yang sedang meniti karir dimudahkan karirnya, mereka yang sedang kesulitan dimudahkan segala kesulitannya, mereka yang sedang berhutang agar dimudahkan pelunasan membayar hutangnya, dan apapun yang terbaik karena wasilah kajian kita kali ini nawaitu ta'aluman wa ta'lim wa nafa wal intifa wal muzakar wa tazkir wal ifada wal istifada wal hasala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa bi barakati musannif muallif hazal kitab Qisasul Anbiya Syekh Ahmad An-Nasaburi wa bi barakati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'alillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Bagi yang punya kitabnya cetakan Beirut di halaman 73, Al-Babu Salisu fi zikri maulidun
Ismaili wa Ishaq alaihimassalama wa nuzulu Ismailu wa ummuhu Hajarul Harami wa qissatun Ba'iru Zamzamin. Bab ketiga tentang Nabi Allah Ibrahim, di mana kita mengingat kelahiran Nabi Allah Ismail dan Nabi Ishak. Semoga keselamatan menyertai kepada mereka keduanya, dan di mana di nuzul Ismail, turunnya Nabi Allah Ismail dengan ibunya Hajar di tanah haram, wa qissatun Bi'ru Zamzamin, dan kisah bir, tempat air berkumpulnya, yaitu Zamzam, sumur Zamzam. Maksudnya tuh bir itu kan tempat bir, tempat berkumpulnya air. Bir Ali, tempat berkumpulnya pemilikan Ali, yaitu sumur Zamzam. Di sini yang dimaksud Bi'run Zamzamin. Wa qissatun Bi'run Zamzamin, dan kisah air Zamzam, sumur air Zamzam. Qala ahlul alimi bisayyaril Madinah fil Madi. Jadi berkata para ahli ilmu yang menelusuri kisah-kisah terdahulu, lama najiyallahu ta'ala khaliluhu Ibrahim alaihissalam amana bihi man amana wa tabi'ahu ala farokin qaumahum wa izharul bara'atu minhum. Ketika Allah Subhanahu wa taala najia, menyelamatkan khaliluhu, sahabatnya. Siapa itu sahabatnya? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, amanah bihi, dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Allah Ibrahim, man min amana wa tabi'ahu, dan mereka mengikutinya, ala firaqin qaumuhum, berlepas diri dari kaumnya yang tersesat, wa izharul bara'at minhum, dan menunjukkan keterlepasan mereka dari kemusyrikan, kekufuran kaumnya. Faqalu, mereka berkata, ini orang-orang yang pengikut Nabi Allah Ibrahim ya, inna bari'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum ayyuhal ma'buduna min dunillahi wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u ayyuhal abiduna hatta tu'minu billahi wahdahu. Ini kata umatnya Nabi Allah Ibrahim yang beriman, sesungguhnya kami inna bari'um minkum, berlepas diri daripada kalian, wa mimma ta'budun, dan dari apa-apa yang kalian sembah, min dunillah, dari musuh-musuh Allah, kafarna bikum, kami mengkafirkan atas sesembahan kalian, ayyuhal ma'buduna min dunillah, apa-apa yang kalian sembah dari musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala, wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha, dan sungguh ini adalah permusuhan dan kebencian bagi kami di antara kalian, ayyuhal abidun, wahai kalian para penyembah, hatta tu'minu billahi wahda, sehingga kalian juga menyembah Tuhan yang esa itu, yaitu Tuhan kami, gitu katanya. Summa kharaja Ibrahimu alaihi salama muhajiran ila rabbahu. Kemudian pergilah keluar Ibrahim alaihissalam, berhijrah ila rabbahu, menuju Tuhannya. Wa kharaja ma'ahu Luton alaihi salama wa tuzawwiju Ibrahimi alaihi salama bi abnati ammuhu Saratan. Kemudian keluar Nabi Allah Ibrahim, wa kharaja, dan bersamanya ma'ahu Luton,
yaitu Nabi Allah Lut alaihissalam, wa tuzawwiju Ibrahimi, dan pasangan atau zauja, istrinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bi abirnati ammuhu, anak dari pamannya yaitu Siti Sarah. Faharaja biha yaltamisul firara bidinahu wal amanu ala ibadatahu li rabbahu hatta nazala haranun. Dan keluarlah mereka mau pergi mencari tempat yaltamisu firar bidiniha, untuk agamanya, ala ibadatahu, untuk menyembah, li rabbahu, untuk Tuhannya, hatta nazala haran, sampailah mereka di tempat yang bernama Haran. Fama kasabiha masya Allah ayam kus, dan dia tinggal di sana di Haran sehingga sampai Allah menentukannya, selama yang mereka kendaki, ayam kus. Summa kharaja minha muhajiran hatta qudima Misrun. Kemudian mereka keluar darinya, yaitu Haran, muhajiran. Mereka bermigrasi hatta qudima Misrun, sampai mereka di sebuah tempat bernama Mesir. Wa biha, dan di dalamnya fir'aunun minal fir'anatul ula. Di dalamnya ada Fir'aun, yaitu Fir'aun yang pertama. Fir'aun ini adalah istilah raja untuk di wilayah Mesir. Kalau di Banten itu tuh bagus, di daerah Sumatera itu ada Andi, ada Teku, ada, kalau di daerah lain di Indonesia itu ada Andi. Kalau di Jawa tuh Raden Mas, Sultan gitu ya. Nah, Fir'aun ini di daerah Mesir. Wa kanat saratun min ahsanun nisa'i wa ajmalahinna, dan menjadikan Sarah ini adalah sebaik-baiknya perempuan dan orang yang sangat cantik. Wa kanat la ta'si Ibrahimu alaihi salama fi syai'in, dan Siti Sarah ini tidak pernah la ta'si, membantah Nabi Allah Ibrahim sama sekali, fisain. Wa bizalika akramahallahu ta'ala, karena Siti Sarah tidak pernah membantah setiap keinginan Nabi Allah Ibrahim, maka Allah memuliakannya. Qala, dikatakan, fatal jabaru rajulin wa qala lahu, ketika datang seorang yang jabar, ini seorang yang agung, anak lelaki yang agung, dikatakan kepadanya, inna hahuna rajulan ma'ahu imra'atan min ahsanun nisa. Sesungguhnya di sana itu ada lelaki bersama imra'ah, pasangannya, min ahsanun nisa, sungguh sangat cantik sekali. Wa sifahu lahu, sifatnya itu hasunahu wa jamalaha, hasanaha wa jamalaha, sungguh sangat cantik dan sangat proporsional gitu. Fa'arsal al-jabaru ila Ibrahim alaihi salam, maka membawalah pemuda yang gagah tersebut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, fajahu, kemudian Nabi Ibrahim datang gitu. Faqala lahu ma hadzal mar'atu minka, siapakah ini yang bersama kamu wahai Ibrahim, katanya begitu. Faqala hiya ukhti, kemudian Nabi Allah Ibrahim bilang, ini adalah saudara perempuanku. Wa tuhawwifu in qala hiya imraati ayyuqattalahu, sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim ini takut kalau dia itu adalah istrinya, dia akan membunuhnya gitu.
Faqala lahu, kemudian dikatakan kepada raja tersebut nih, zayyanaha wa arsalaha ilayya hatta anzuru ilaiha. Zayyanaha, kata rajanya, hiasilah dia nih, saudara perempuan kamu, wa arsalaha, dan bawalah dia sehingga saya melihatnya, hatta anzuru ilaiha. Faraja Ibrahimu ila Saratun alaihas salama wa qala laha. Maka mendatangilah Nabi Allah Ibrahim kepada istrinya Siti Sarah dan berkata kepada Siti Sarah, in hazal jabaru qad sa'alni anki fa akhbartahu anki ukhti fala tukazzibani indahu fa innaki ukhti fi kitabillahi azza wa jalla. Sesungguhnya telah datang nih penguasa terhadapku, wahai istriku, terhadapmu. Fa akhbartahu annaki ukhti, dan aku memberitahukan kepada mereka, raja itu, kamu adalah saudara perempuanku. Fala tukazibuni indahu, janganlah kamu berbohong terhadap si raja tersebut. Fa innaki ukhti, sesungguhnya kamu ini adalah saudara perempuanku, fi kitabillah, di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu laisa fi hazil arda muslimun ghairi wa ghairiki. Sesungguhnya di wilayah ini, di dalam bumi, di atas bumi ini, fi hazil arda, di dalam bumi ini, di bumi Mesir ini, laisa fil hazal arda muslimun, tidak ada yang muslim, ghairi wa ghairiki, enggak ada yang muslim di antara aku dan kamu, wahai Sarah, gitu kata Nabi Ibrahim. Summa aqbalat Saratun ilal jabari, kemudian mendatangilah Sarah itu kepada si penguasa tersebut, si Fir'aun. Wa qama Ibrahim alaihissalam yusolli, dan kemudian Nabi Allah Ibrahim ini mendirikan sholat, agar ini kayaknya ada tanda kutip agar Siti Sarah ini nggak ada apa-apain. Nabi Allah Ibrahim sholat minta perlindungan agar istrinya tidak diapa-apakan. Ini penafsiran Tuan Guru ya. Falamma dakhalat alaihu, maka ketika masuk kepadanya raja tersebut, wara'aha, dan melihatnya kepada Siti Sarah, ahwa ilaiha yutuna wilaha biadahu fasyat yadaha ilayya sodraha. Ketika Sarah masuk, mau diambil tuh tangannya Sarah, mau dijemput, kemudian yutuna wilaha, kemudian menarik tangannya, biadahu fasyat yadaha ilayya sodrahu, kemudian ila sodraka, dadanya Siti Sarah. Siti Sarah nggak mau gitu. Falamma ra'al jabaru zalika azamun amroha, karena perbuatan Siti Sarah yang nolak, dipegang tangannya, ini membuat kagum azamun amroha, dia kagum nih sama Siti Sarah, raja tersebut. Wa qala laha, dan berkata, salliya rabbuki ayyataliku yadi fawallahu la azayyataki. Berdoalah, mintalah, persoalkanlah kepada Tuhanmu, ayyataliku, agar Tuhanmu melepaskanmu dari tanganku, fawallahu la azayyataki, dan aku tidak akan menyakiti kamu. Faqalat Saratun, dan berkata Sarah, Allahumma in kana shadikan fattaliku lahu yadahu, fattaliku lahu ta'ala yadahu. Ini bisa jadi, ini kayak semacam hizib nih, kayak hizib lembu sikilan atau yang dipegang kaku. Ini ada beberapa versi. Ketika Fir'aun hendak mendekati Siti Sarah, tiba-tiba tuh langsung kaku gitu. Sekali, terus didatangi lagi 2 kali, kaku, 3 kali kaku. Nah, sampai di situ pahamlah ini Siti Sarah ini bukan wanita sembarangan begitu. Siti Sarah doanya begini nih, Allahumma in kana shadikan fattaliku lahu yadahu. Ya Allah, jika dia benar maka lepaskanlah tangannya.
Fattalikullahu ta'ala yadahu, maka Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala melepaskan tangannya. Ya ini mungkin bisa jadi kalau anak perempuan kita, saudara kita, ibu kita, kakak kita gitu ya, kalau dia ini pegang nih buat anak perempuan kita nih, Allahumma in kana shadikan fattalaqu lahu yadahu, ini bisa digunakan untuk menamai diri kita, saudara-saudara kita, saudara perempuan kita, agar tidak dilakukan pemerkosaan terhadap mereka semua yang kita kasihi dan sayangi, gitu ya. Wa fi ba'dul akhbar wallahu a'lam bissawab. Kita memasuki segmentasi amar ma'ruf nahi munkar. Seperti biasa, yang pertama adalah mari kita sama-sama boikot produk-produk Israel. Kemarin ada salah satu menteri yang tidak diperlu sebutkan apa itu menterinya. Menteri tersebut mengatakan rugi kalau kita memboikot produk-produk Israel, gitu katanya. Menurut saya enggak rugi. Kecuali menteri tersebut bisa mempersuasif Menteri Keuangan agar brand-brand produk-produk Israel yang terafiliasi terhadap Israel itu bisa diakuisisi menjadi kepemilikannya milik BUMN melalui Dirgantara, yang profitnya tidak lari kepada Palestina, ya silakan aja gitu. Selama produk-produk itu masih milik Israel, ya kita boikot gitu. Lanjut segmentasi amar ma'ruf yang kedua. Karena Amerika dan Israel menyalahi aturan, maka ini adalah momentum kita untuk keluar dari Board of Peace, papan perdamaian yang diinisiasi oleh Trump. Trumpnya sendiri adalah orang yang membuat keonaran gitu ya, Pak Prabowo ya. Bara'atu minallahi wa rasulihi illal ladzina ahadtum minal musyrikin. Inilah waktunya memisahkan, perpisahan dari Allah dan Rasulnya, illal ladzina, yang dari mananya, ahadtum, perjanjian, minal musyrikin, dari perjanjian yang dibuat oleh kaum musyrikin. Jadi kalau kaum musyrikin ini melanggar perjanjiannya, ya udah kita menyerang mereka gitu. Jadi karena kita nggak mampu menyerang mereka, ya udah kita keluar dari BOP, begitu Pak jawabannya. Segmentasi amar ma'ruf yang ketiga. Ini saya harap teman-teman, para aktivis, para pemerhati bangsa, jangan lupa juga kemarin tanggal 1 Maret 2026 Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas parlemen 4%. Jadi partai-partainya koruptor nih, partai-partainya ya kalian tahu lah, partai yang tidak mampu ke parlemen, ini bisa, ini seperti ada titipan begitu. Saya harap isu-isu nasional jangan juga hilang oleh isu penghapusan ambang batas parlemen, karena kalau sampai ambang batas parlemen 4% ini kan sudah dilegalkan nih. Ini kan masih ada sekitar 3 tahun lagi, 3,5 tahun lagi. Semoga para aktivis ini bisa membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 1 Maret 2026 yang menghapus ambang batas parlemen. Karena ya ini ladang korupsi gitu. Kalau anaknya wakil presiden, terus si adiknya menguasai parlemen, wah udah, negara ini bukan milik perorangan, negara ini milik semua warga negara Indonesia, bukan milik satu keluarga gitu. Memasuki segmentasi amar ma'ruf yang keempat, mari sama-sama teman-teman kita doakan kesembuhannya Andri Yunus. Allahumma rabbin nas asibil ba'sai ismi anta syafi ya shifa la shifauka la yughadiru saqama
Saya lahumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ini mungkin hanya dugaan ya teman-teman. Saya kan tuan guru. Tuan guru kan tugasnya guru adalah mencerdaskan. Jadi ini adalah bagian dari mencerdaskan bangsa. Ini dalam ranah praduga tak bersalah ya. Gitu. Andri Yunus ini kan terkenal dengan penolakan undang-undang TNI. Gitu. Undang-undang TNI ini sudah disahkan. Kemudian yang sama-sama kita ketahui, Panglima TNI ini adalah orangnya Jokowi. Begitu. Ini udah agak mulai masuk nih, udah agak make sense gitu. Jadi dibuatlah isu agar chaos. Ketika kita chaos, Pak Prabowo otomatis akan dimakzulkan. Ketika dimakzulkan, otomatis yang akan menjadi presiden adalah si petosis face ini, begitu. Saya harap ini nggak terjadi. Jadi saya harap teman-teman agak lebih objektif dan semoga pandangan saya ini menambah hasanah varian pengetahuan teman-teman. Jadi kita tetap mengawal kasusnya Andri Yunus ini, tetapi juga berperilaku dengan proporsional juga, jangan berlebihan, begitu teman-teman. Karena dikhawatirkan kalau nanti yang naik adalah wapresnya, bahaya juga ini. Dan saya harap kepada Pak Prabowo, ini kan begini ya masyarakat Indonesia ya, ini mungkin memang kita nggak tahu nih geopolitik di masa depan. Memang perang sedang berkecamuk nih di Palestina dengan Israel, Iran dengan Israel, Afghanistan dengan Pakistan. Kita tidak pernah tahu gitu kan geopolitik di masa depan. Tapi tidak salahnya kita mempersiapkan tentara-tentara yang banyak begitu. Pengadaan tentara atau yonif-yonif di wilayah-wilayah itu kan ada sengketa tuh. Ada sengketa. Saya harap Pak Prabowo membuat regulasi kebijakan penerimaan Tentara Nasional Indonesia melalui jalur putra daerah. Kalau ada masuk TNI jalur prestasi atlet, masuk TNI jalur prestasi pesantren. Nah ini Bapak tolong dibuatkan masuk Tentara Nasional Indonesia melalui prestasi putra daerah, karena daerahnya, wilayahnya, tanah adatnya digunakan untuk pembuatan yonif. Kalau putra daerahnya diajak untuk mencintai tanah air, ini kemungkinan tidak akan terjadi sengketa wilayah antara Tentara Nasional Indonesia dengan pemuka-pemuka adat begitu, karena anak-anaknya, putri-putrinya menjadi Tentara Nasional Indonesia yang akan memperkuat negara kita tentunya dan membanggakan wilayahnya masing-masing. Saya rasa cukup untuk kajian hari ini, malam ini. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahawwulu bihi bainana wa baina ma'syatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwina bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahbabtana waj'alhul warisa minna waj'al sarna ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinna wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamna. Saya rasa cukup untuk kajian kali ini. Ambil baiknya, buang jeleknya. Tetap saksikan terus podcast Said Dery
podcast kajian yang bermakna perkataan Tuan Guru Dery ataupun Tuan Guru Dery itu sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Peace out.